Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, manfaat dari belajar ini kita akan tahu apa itu kejujuran dan ajaran-ajaran pokok Islam. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang pertama, apa sih jujur? Nah, pengertian jujur. Kata jujur berasal dari kata bahasa Arab, yaitu as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, lawan kata dari jujur sendiri adalah dusta. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-kadzibu. Menurut istilah jujur atau sidku bermakna sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, jadi jujur adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya secara benar, apa adanya, tidak menambah-nambahkan atau mengurangi. Nah, yang kedua adalah pembagian sifat jujur. Nah, sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Nah, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakan selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur yang pertama, jujur dalam niat di sini adalah lillahi ta'ala. Dan yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian antara berita yang diterima dan yang disampaikan. Menepati janji termasuk jujur dalam perkataan. Nah, yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri perilaku jujur. Nah, orang yang jujur, mereka akan berkata terus terang, berbuat sesuai aturan, berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan berani meminta maaf. Nah, yang selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi suhada'a bil qist wa ma bajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa a'rabul littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Nah, kandungan dari surat Al-Ma'idah ayat 8 yang pertama adalah perintah kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat,
jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam persaksian harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya, karena memandang siapa orangnya sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat sendiri. Yang ketiga, kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur. Nah, di sini juga terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, kandungan dari surat At-Taubah ayat 119 di sini, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perintah untuk mencari teman atau menjalani hubungan dengan orang yang benar. Nah, selanjutnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, di sini artinya adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan akan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan dari hadis di sini yang pertama adalah perintah berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebenaran dan kebenaran menuntun ke surga. Yang kedua, orang yang berlaku jujur dan selalu jujur dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Yang ketiga, larangan berlaku dusta, karena dusta menuntun kepada kejahatan dan kejahatan menuntun ke neraka. Yang keempat, orang yang dusta dan selalu dusta dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Jadi, jauhilah dari pendusta. Karena di sini dijelaskan bahwa dusta menuntun kepada kejahatan dan kejahatan menuntun ke neraka. Jadi, hendaklah kalian selalu bersikap jujur. Yang selanjutnya adalah hikmah perilaku jujur. Nah, yang pertama bagi diri sendiri, semakin dipercaya orang lain dan menjadikan harga diri semakin tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya bagi orang lain, suka berteman dengan orang yang jujur, menumbuhkan perasaan aman dan nyaman, dan terlindungi hak-haknya dengan baik. Nah, bagi masyarakat, bangsa, dan negara, semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara, dan terwujudnya keadilan yang sebenarnya, terpenuhi hak-hak kaum duafa. Nah, terakhir adalah menerapkan perilaku jujur. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi ke manapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat,
melaporkan prestasi hasil belajar sesuai dengan yang sebenarnya, meskipun nilai hasil belajar tidak sesuai dengan harapan kita maupun orang tua. Yang selanjutnya, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah, karena di situ kita harus jujur dengan apa yang sudah kita miliki dan apa yang sudah kita pelajari. Yang selanjutnya, mengembalikan barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Nah, yang selanjutnya, memenuhi undangan orang lain jika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Nah, kalau ada yang dapat menghalanginya, kita bisa izin kepada orang yang mengundang kita. Yang selanjutnya, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Nah, mungkin cukup di situ pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk belajar dan menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk jaga kebersihan dan menjaga jarak. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin sampai di situ penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.